Sahabat GPIB, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Frans Utolosea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret Surabaya dalam acara Night Call GPIB. Mari sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam ini, kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Dalam cinta dan sayang Tuhan saja, kembali kami datang kepadamu dalam rasa syukur karena telah menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang satu hari ini, dan kami diizinkan untuk beraktivitas, bekerja, sekolah, bahkan juga dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan pengabdian. Maka sebelum kami beristirahat, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari surat Galatia pasal 2 ayat 21 yang menyatakan, "Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bila saya menyebutkan pujian Kidung Jemaat nomor 40, pasti kita semua langsung paham dan tahu apa judul dari Kidung Jemaat nomor 40 tersebut. Ya, benar, ajaib benar anugerah. Lagu ini ditulis liriknya oleh John Newton pada tahun 1779 dengan latar belakang kesaksian dari dirinya sendiri ketika ia melakukan perjalanan pulang dengan kapal laut setelah bebas dari perdagangan budak. Dalam perjalanan itu, kapal laut tempat Newton menumpang terjebak badai yang sangat menakutkan dan mencengkam, sehingga kapal hampir tenggelam di Irlandia. Menghadapi situasi ini, John Newton kemudian berdoa memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan tanpa ia sangka, penyertaan Tuhan itu hadir, sehingga kapal kemudian mendarat atau berlayar ke daratan. Melalui peristiwa ini, John Newton kemudian mengakui semua karena anugerah, keajaiban dari anugerah Allah yang ia terima, sehingga ia tuliskan peristiwa itu dalam lirik lagu Kidung Jemaat nomor 40. Itu pula yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya, ketika Tuhan menjumpai ia dalam perjalanan ke Damsyik. Di situ ia mengakui bahwa ketika ia boleh menjadi pengikut Kristus bukan karena kehebatan, kepintaran, dan kecerdasannya, tapi Paulus mengakui itu karena anugerah Allah yang memperkenankan dan melayakkan ia untuk menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengalaman ini yang kemudian ia bagikan kepada jemaat di Galatia yang sedang mengalami kebingungan, keraguan dalam perjalanan iman mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena ternyata dalam kehidupan persekutuan umat di Galatia berkembang dua konsep yang saling bertentangan tentang keselamatan. Di satu pihak konsep keselamatan dari Yudaisme dan konsep keselamatan dari iman Kristen. Menurut paham Yudaisme, keselamatan itu bisa didapatkan dari usaha manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sedangkan menurut iman Kristen, keselamatan hanya bisa didapat dari kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan tidak didapatkan dari usaha manusia, tapi murni sebagai pemberian dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus pernah ada dalam dua situasi itu. Ketika dia masih bernama Saulus, dia menganut paham konsep keselamatan dari Yudaisme. Tapi ternyata apa yang dia pahami
ketika dia merasa bahwa dia sudah mampu untuk melakukan hukum Taurat, tidak menjadikan ia sebagai seorang pribadi yang ramah, tidak menjadikan dia sebagai seorang pribadi yang inklusif, tapi Saulus menjadi pribadi yang eksklusif dan pemarah, sehingga siapa saja yang berbeda pahamnya dengan dia, itu darahnya halal untuk ditumpahkan. Nah, berbeda ketika Tuhan Yesus menjumpai ia dalam perjalanan ke Damsyik yang membuat dia bertobat dari konsep keselamatan Yudaisme. Sehingga ketika ia memahami konsep keselamatan dalam iman Kristen sebagai sebuah anugerah dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, menjadikan Paulus sebagai pribadi yang inklusif, yang ramah, yang benar-benar menjadi pribadi rendah hati. Oleh sebab itu, melalui pengalaman hidup Paulus inilah ia bagikan kepada umat di Galatia tentang konsep keselamatan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keselamatan hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada upaya usaha manusia satupun yang bisa menghadirkan keselamatan. Namun bagi Paulus, keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu kemudian harus direspon melalui tindakan-tindakan nyata kebaikan, kebenaran, keramah tamahan dalam relasi dengan sesama ciptaan yang lain. Agar ciptaan yang lain pun juga boleh merasakan akan kasih dan keselamatan yang pasti diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika mereka mau percaya. Sehingga sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa kita telah menerima keselamatan itu dari Tuhan Yesus Kristus lewat peristiwa Paskah. Dan itu murni merupakan pekerjaan yang dilakukan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada satu upaya pun dari kita untuk menghadirkan keselamatan itu. Sehingga mari kita mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah dikerjakan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itu dengan hidup rendah hati, dengan hidup menjadi pribadi yang ramah. Karena kita tidak memiliki peran sama sekali untuk menghadirkan keselamatan, tapi ketika kita dipilih untuk diselamatkan dan kita meresponnya, maka respon itu harus berwujud dalam tindakan untuk hidup, menyelamatkan, dan mengasihi ciptaan yang lain. Maka bersyukurlah untuk karya keselamatan itu, tapi teruskanlah karya keselamatan itu dalam relasi dengan ciptaan yang lain, untuk menjadi pribadi persekutuan yang saling menghidupkan, yang mengutuhkan. Mari memanusiakan manusia. Kalau kita sudah dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga harus menjumpai ciptaan yang lain dalam relasi untuk saling menyelamatkan, mengokohkan, dan meneguhkan. Maka biarlah relasi itu yang terus kita bangun agar karya keselamatan Allah itu dapat terus kita lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama, untuk kami mengucap syukur karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai sebuah persekutuan. Dan kami diwajibkan untuk mengucap syukur dalam tindakan kami hari lepas hari, dalam relasi kami dengan sesama ciptaan yang lain. Kami akan beristirahat dengan sukacita dan syukur karena Tuhan yang terus menyelamatkan kehidupan kami dan kami dipakai untuk melanjutkan karya keselamatan itu. Maka kami pasti akan ada dalam istirahat dengan nyenyak dan tenang dalam penjagaan Tuhan, untuk kami boleh bangun besok pagi melanjutkan karya keselamatan yang Tuhan terus percayakan kepada kami. Inilah kami, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, demikian acara Night Call GPIB malam ini. Selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.